isu tentang baptisan. Sebenarnya kalau kita membaca, memang baptisan itu kita menelusurinya dari Perjanjian Baru. Nah, waktu kita membaca dalam Perjanjian Baru, kita menemukan ada baptisan yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ada yang memperkirakan Yohanes Pembaptis itu membaptis banyak orang di Sungai Yordan itu dengan ditenggelamkan ke dalam air sungai. Apakah sungai itu dangkal atau memang itu hanya di pinggiran sungai dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan itu tidak dibenamkan di dalam sungai, tetapi hanya diinjak di pinggiran saja. Namun yang menjadi esensial bukan apakah ditenggelamkan orang yang mau dibaptis, walaupun istilah baptisu bisa artinya ditenggelamkan, tetapi juga bisa berarti terkena air atau ada di dalam air atau dipercikan dan sebagainya, atau dicurahkan, yang pasti berkaitan dengan unsur air. Nah, ini yang perlu saudara dan saya memahaminya. Nah, yang menarik, Yohanes Pembaptis ini kan anak dari keluarga dekat, kalau bisa dikatakan, dengan Maria dan Yusuf, anak dari Zakaria dan Elizabeth. Dan Yohanes Pembaptis tinggalnya di daerah padang gurun, daerah tempat banyak mungkin binatang buas dan sebagainya. Tetapi ketika ia melakukan satu pemberitaan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, lalu kemudian orang-orang banyak datang minta dibaptis. Tapi sebelum dibaptis, mereka mengaku dosa mereka di hadapan orang banyak. Apakah mereka dengan lantang mengaku dosa-dosa mereka, jadi dibuat semacam daftar dosa, lalu mereka dengan lantang mengakui dosa mereka? Atau hanya kesimpulan, saya orang berdosa, ampuni saya ya Tuhan, lalu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan? Nah, itu bergantung kepada kita mau tafsir seperti apa. Yang pasti ada dua hal yang terjadi dalam baptisan Yohanes. Berita pertobatan supaya orang di sekitar kembali kepada Tuhan. Kalau kita baca itu di dalam Injil Matius, di dalam pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan 6. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu dan unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, itu. Jadi ini adalah gambaran bagaimana mereka mendengar satu berita yang paling esensial di dalam kehidupan manusia, itu bertobatlah. Lalu mereka datang dengan sendirinya setelah mendengar berita, ada kesadaran dalam hati orang berdosa. Bukan hanya itu, mereka juga mengaku dosa. Jadi ada langkah-langkah yang paling terlihat oleh siapa saja pada waktu itu yang dekat dengan peristiwa itu. Mereka mendengar, lalu mereka datang, kemudian mereka mengaku dosa. Setelah itu baru kemudian dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Berapa banyak yang datang tidak dituliskan, tapi yang datang yang mau mengaku dosa, mereka merelakan diri untuk dibaptis. Nah, ini adalah bagian pertama dari tentang baptisan. Bagian pertama tentang baptisan, dan ini menarik perhatian. Ternyata kalau kita memperhatikan Injil Yohanes, di pasal 3 Injil Yohanes, ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum masuk ke dalam penjara. Jadi bukan hanya di Sungai Yordan, di Ainon. Ya, di Ainon itu sebelah mana? Kalau kita buka peta Perjanjian Baru, ya, kitab Perjanjian Baru, maka saudara akan menemukan itu di mana daerah Ainon itu, dengan Sungai Yordan itu di daerah mana. Nah, kalau kita lihat di peta itu, kita akan tahu itu memang masih di daerah pinggiran Sungai Yordan. Jadi kalau lihat dari Palestina pada zaman Tuhan Yesus, di peta kitab yang diterbitkan oleh LAI, saudara akan melihat dari Gunung Hermon, Syria, kemudian Korazim, Betsaida, dan Galilea sampai turun ke 10 kota, sebelah kirinya Samaria. Lalu saudara akan lihat Sungai Yordan sampai ke Laut Mati itu ya, ada garisnya. Jadi Laut Mati, Sungai Yordan, di tengah-tengahnya itu. Nah, di situ ada dua kota.
dan dua tempat namanya Ainon. Nah di sini, apakah Ainon ini adalah pinggiran Sungai Yordan? Bisa, tapi bisa juga bukan pinggiran Sungai Yordan, tapi ada sungai, ada air kumpul di sana. Bisa jadi anak cabang Sungai Yordan dan sebagainya. Yang pasti di sana dikatakan Rasul Yohanes menulis tentang Yohanes Pembaptis di ayat 23. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Kalau di dalam Matius pasal 3 itu berada di satu tempat di dekat, apakah dekat padang gurun? Di sebelah mana dekat padang gurun Ainon itu? Kalau padang gurun berarti dekat Perea, ya, bukan dekat di sebelah utara Galilea. Sementara Ainon itu di tengah-tengah antara Laut Mati dengan Galilea, dekat Sikar dan sebelahnya dekat Gunung Hebal. Nah ini konteksnya. Jadi kalau saudara dan saya membaca Alkitab perlu membaca dengan teks dan konteks. Nah jadi ini penting saudara ya. Mari kita lihat. Sebab pada waktu itu Yohanes belum masuk, tapi apa yang terjadi di ayat 25 dari Injil Yohanes pasal 3, maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ya, murid-murid Yohanes ini, Yohanes sendiri punya murid. Jadi bukan hanya Yesus yang punya murid, tapi ini murid-murid Yohanes. Murid-murid Yohanes itu punya pertentangan atau perselisihan dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Nah ini laporan atau pemberitahuan kepada Yohanes Pembaptis bahwa ada orang yang ikut juga membaptis. Dia engkau telah memberi kesaksian, dia telah dibaptis. Jadi orang ini melakukan pelayanan lain gitu yang berbeda. Ini siapa nih sebenarnya orang ini? Kok bisa membaptis juga? Ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus tentunya. Nah kalau kita baca lagi, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi kalau kita ikuti konteks dan pernyataan Yohanes Pembaptis, bahwa kalaupun itu bisa dilakukan, itu dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mau berebutan pelayanan. Ya, biarkan saja orang punya pelayanan di sana, saya punya pelayanan di sini. Karena semua kalau datang dari Tuhan itu dikaruniakan dan tidak ada yang bisa merebut. Ayat 8, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulunya. Ya, empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi saya tidak punya otoritas melampaui apa yang Tuhan kehendaki. Dan Yohanes Pembaptis mengakui, aku bukan Mesias. Di pasal 4 ayat 1 dikatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ini catatan yang kedua. Yang catatan pertama tadi pasal 3 ayat 26, atas laporan seorang Yahudi tentang ada seorang yang membaptis di seberang sungai Yordan sana. Seperti itu beritanya, lalu ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Injilnya. Kemudian juga di ayat 1 pasal 4, ketika Tuhan Yesus mengetahui dan seterusnya bahwa ia memperoleh membaptis. Ayat 2 menjadi menarik, karena di ayat 2 dikatakan, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Yesus sendiri tidak membaptis. Jadi, murid membaptis bisa jadi karena ada pengaruh, ada kekuatan, ada otoritas dari Yesus, kehadiran Yesus di situ. Tapi Yesus sendiri tidak membaptis dengan air. Ya, dan membaptis murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea. Itu yang kita lihat dari teks, membaca teks ya, bagaimana kita mengenal Alkitab kita, saudara. Jadi kita membaca satu bagian demi satu bagian, memerlukan sebuah kajian, bukan hanya sekedar comot-comot ayat, tapi perhatikan teksnya. Oh, konteksnya di sini. Ketika bicara tentang baptisan dengan air di Sungai Yordan, tetapi juga ada dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di satu tempat, Ainon namanya. Dan saat yang sama, murid-murid Yesus juga membaptis dengan air dan dengan menyatakan bertobatlah. Dan lebih banyak lagi murid-murid atau orang-orang yang mengikuti Yesus dibandingkan mengikuti Yohanes Pembaptis. Tadi Yohanes Pembaptis mengatakan, oh, kita tidak, saya bukan Mesias, dan saya juga tahu kalau bukan Allah yang mengaruniakan, ya tidak bisa ada yang merebut, tidak bisa terjadi. Tapi kalau Allah mengaruniakan, tidak ada yang bisa merebut. Artinya saudara, bisa kita memperhatikan bagian ini menjadi hal sangat penting. Ini tentang isu pertama baptisan. Isu kedua dari baptisan adalah di pasal 3 juga Injil Matius. Pasal 3 Injil Matius, setelah berita itu di ayat 7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah kepada mereka, hai kamu keturunan budak, siapa yang mengatakan kepada kamu
dapat melarikan diri dari murka akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Sekapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Jadi kalau saudara memperhatikan ayat 11, ini agak sedikit bisa membuat perbedaan pengertiannya. Ya, ayat 11. Pasal 3 Injil Matius. Kalau ada di antara saudara bisa buka Alkitab, buka buku cetak Alkitab, itu lebih baik. Aku membaptis kamu dengan air. Nah, ini Yohanes Pembaptis mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Begitu juga dengan murid-murid Yesus yang waktu itu di pasal 4 Injil Yohanes. Nah, kita lanjut. Tetapi Tuhan ditunjuk, diarahkan kepada satu pribadi yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Seorang rabi, seorang yang sudah mengajak orang lain bertobat dan melakukan baptisan dengan air di sungai Yordan dan di Ainon, dengan lugas mengatakan, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Artinya sebagai pelayan pun, karena yang melepaskan kasut dari tuannya adalah pelayan. Aku tidak layak. Dia, Tuhan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yang kedua diperkenalkan istilah yang sangat menarik. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptisan dengan Roh Kudus dengan api. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Di sini Yohanes Pembaptis tidak menunjuk kepada murid-muridnya, Yesus atau murid-muridnya dia, tidak menunjuk kepada dirinya, tapi the only one, Jesus, the Lord, our King, our Redeemer. Tuhan Yesus saja yang membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saya dan saudara, siapapun yang menjadi hamba Tuhan, dari ayat ini jelas tidak akan punya otoritas membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Kalau ini banyak teolog mengatakan ini artinya berkaitan dengan apa yang dinyatakan Roh Kudus pada diri seseorang ketika mengalami hidup yang baru. Di hatinya diubah, diperbarui, sehingga kehidupannya arahnya kembali kepada Allah. Tapi yang mengerjakan itu di dalam hati setiap orang dikerjakan, dilakukan baptisan dengan Roh Kudus dan dengan api, yaitu hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Beda bukan? Baptisan dengan air, murid-murid Yohanes Pembaptis bisa melakukannya, murid-murid Yesus pun melakukannya, tapi baptisan dengan Roh Kudus dan dengan api hanya Yesus. Jadi bedakan baptisan dengan air, itu ciptaan, itu unsur air, jelas, itu materi cair, dan dengan Roh Kudus, itu pribadi, person, dari pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi perbandingan kualitas itu sangat menarik perhatian kita. Jadi ada aneh ya, kalau ada orang yang mengaku, saya pernah dibaptis 7 kali. Orang 1 kali kok, berita Tuhan itu nggak usah banyak-banyak. 7 kali emangnya dia seperti Naaman gitu ya, yang masuk ke sungai ya, supaya dia bisa bersih dari kustanya gitu. Itu bisa saudara baca dari 2 Raja-Raja pasal 5. Di sini dikatakan Naaman panglima raja adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab, tetapi orang itu seorang pelawan tentara sakit kusta. Nah, di dalam pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, ya Elisa, Nabi Tuhan yang meneruskan pelayanan Nabi Elia, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan, mengapa engkau mengoyakkan pakaiannya, biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Nah, ini Naaman bukan orang percaya, bukan orang Israel. 7 kali memang disuruh mandi dalam sungai Yordan. Ini bukan baptisan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan baptis 7 kali gitu dalam kekristenan, nggak ada itu sesat dan menyesatkan. Nah, Naaman setelah lakukan itu, dia akhir dari sakit kusta. Jadi kalau ada orang yang melakukan baptis 7 kali, kemungkinan besar dia bukan orang Kristen, tidak pernah baca Alkitab, dan dia seperti Naaman. Ya, nah itu kalau terjadi ya. Jadi hati-hati kita mendengar, mesti perhatikan ayat-ayat dan dasar-dasarnya. Nah, kembali kepada Matius pasal 3. Saudara, di dalam Matius pasal 3 ada 2 hal yang dijelaskan di sana. Yohanes Pembaptis membaptis dengan air.
Tapi sebelumnya orang-orang yang mau dibaptis mengaku dosa, bertobat, percaya. Satu lagi adalah apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada banyak orang, termasuk orang Farisi, bahwa Yesus Kristus Tuhanlah yang membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita membandingkan dengan air, dengan Roh Kudus, ini kan dua perbandingan yang sangat jauh banget. Pertama, Roh Kudus adalah pencipta juga, bersama dengan Bapa dan Anak, bersama dengan Tuhan Yesus, dia mencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang menopang hidup dan memberi kehidupan. Sementara air dan ciptaan, itu perbandingan yang luar biasa, ya, beda sekali. Yang kedua, yang membaptis dengan air bisa siapa yang menjadi murid Yohanes Pembaptis atau siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus. Tapi yang membaptis dengan Roh Kudus hanya Yesus Kristus. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, dibaptis dengan pribadi gimana itu? Kalau baptisan itu berarti adalah ditenggelamkan atau diselamkan. Kalau baptis dengan Roh Kudus, bagaimana menenggelamkan dengan Roh Kudus? Gimana kita mengertinya? Itu maksud saya. Coba saudara pikirkan, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, tentu tidak bisa kan? Karena ya Roh Kudus adalah pribadi. Dan saudara dan saya juga adalah pribadi. Tapi Roh Kudus adalah pencipta, kita ciptaan. Jadi dalam kondisi yang kalau begitu, artinya apa itu dibaptis dengan Roh Kudus? Apakah dibaptis dengan Roh Kudus berarti seseorang itu dipenuhi, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus? Atau sesungguhnya itu artinya saudara dan saya dilahirbarukan oleh Roh Kudus, mengalami hidup yang baru. Ketika sesaat saudara dan saya percaya dan mengakui dengan mulut, dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saat itulah mengalami suatu pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus oleh Tuhan. Dan yang melakukannya itu jelas ya, bagian itu penting untuk dimengerti. Ya, untuk dimengerti oleh saya dan saudara. Itu bagian yang perlu untuk dipahami dengan baik. Nah, kita lanjut tadi mengenai apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam berkaitan dengan baptisan, ya, dengan baptisan. Di dalam Injil Yohanes pasal 20, ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit menyatakan diri, di ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, jadi murid-murid bersembunyi, Yesus datang menjumpai mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, dia mengembusi mereka dengan berkata, terima Roh Kudus. Siapa yang mengembusi? Yesus yang mengembusi murid-murid. Tapi sebelum hari pencurahan Roh Kudus, jadi sebelum Kristus naik, siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. Jadi tidak murid, bukan siapa-siapa. Benar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa hanya Tuhan yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan setelah ia bangkit, menyatakan diri, menyatakan shalom, damai, dan kemudian apa yang dilakukan? Mengembusi, menyatakan. Siapa yang mengerjakan? Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain, tidak boleh yang lain. Mau dia rasul pun tidak boleh, ya, hanya Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa dilihat bagaimana kaitannya dengan pernyataan Yesus, kemudian dengan juga apa yang dikatakan dalam peristiwa baptisan. Berikutnya, ya, ini berikutnya supaya kita langsung ke Matius lagi ya. Tapi ini baptisan yang bagian yang ketiga yang saudara dan saya bisa ingat baik-baik. Dan ini diperintahkan Tuhan Yesus, diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga kembali. Di pasal 28. Jadi ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka yang ragu-ragu tentunya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis belum ada formulasi untuk membaptis dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di pihak lain dijelaskan bahwa Tuhan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, setelah kebangkitan, menyatakan diri selama 40 hari kepada lebih 500 saksi kebangkitannya, dan dia mau naik seperti yang sudah waktunya. Sebelum itu terjadi, Tuhan memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan, bukan dengan, tapi dalam nama. Menarik, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Namanya tunggal, ya. Jadi ini satu hak keberadaan, hakikat, kehendak, nama. Tapi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. 3 pribadi, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nama, dalam nama. Jadi dalam nama, dengan roh, dengan air. Jadi ada pengertian yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi, lebih utuh lagi. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan itu menjadi tradisi gereja sepanjang zaman. Dibaptis dengan air unsurnya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Nah, menarik, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul,
di dalam tulisannya Lukas. Lukas menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Lukas bukan asli sepenuhnya orang Yahudi atau orang Israel. Lukas juga menuliskan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul untuk satu orang atau mungkin sekelompok orang. Banyak orang mengaku ini satu orang, namanya Theophilus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ini, kalau saudara perhatikan, di sini kisah ini ditulis 28 pasal. Kalau kita bilang 28 pasal berarti ini sebuah tulisan yang panjang. Di dalam pasal 2 itu ada peristiwa baptisan setelah Petrus menyatakan firman supaya orang lain bertobat dan mereka yang bertobat percaya kepada Kristus, kira-kira 3.000 orang yang mau percaya. Di pasal 2 ayat 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Menarik. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima karunia Roh Kudus. Siapa yang dibaptis? Orang yang mendengar firman, kemudian dikaruniai anugerah, menerima dan meyakini, lalu mengakui dan merelakan diri bertobat dan mengalami hidup yang baru dengan satu hal yang paling penting, esensial, dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan ini bukan berlangsung hanya di Yerusalem. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ya, pasal 8, ada peristiwa juga seseorang dibaptis, seorang Sida-Sida. Ya, Sida-Sida itu dari tanah Ethiopia. Ini peristiwanya di mana? Di Samaria. Di pasal 8 Kisah Para Rasul ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air. Apakah alangannya jika aku dibaptis? Apakah alangannya jika aku dibaptis? Jadi baptisan itu sudah, dengan air itu sudah menjadi sesuatu yang dikenal banyak orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, yang orang percaya disebut di sini. Jadi Filipus sudah memberitakan berita baik, berita Injil kepada Sida-Sida itu, dan dia merespon, kalau begitu baptislah aku. Jadi mereka belum mengalami baptisan. Sampai Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ada pengakuan iman dulu, pengakuan iman karena sudah dewasa nih, baptisan karena sudah dewasa. Lalu kata orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Cornelius juga mendapat penglihatan, lalu akhirnya Petrus datang, dan ketika sudah disampaikan berita baik, berita tentang Yesus Kristus, berita Injil, di ayat yang ke-44 pasal yang ke-10 Kisah Para Rasul dituliskan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal berapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ada Roh Kudus sudah bekerja di hati. Orang itu mendengar dan Roh Kudus sudah bekerja. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus bekerja membuat orang itu bertobat. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 8, Roh Kudus bekerja, orang Sida-Sida mengalami pertobatan dan terima untuk dibaptis. Jadi ada peristiwa yang mendahului sebelum baptisan. Untuk orang dewasa maupun bukan orang dewasa, itu pemberitaan firman, pemberitaan Injil Yesus Kristus, bahwa hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus ada keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang baru, dan pada momen itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja, berkarya ketika seseorang memberitakan firman, memberitakan Injil. Tidak semua orang memang yang menerima, tetapi siapa yang menerima itu berarti digerakkan oleh Roh Kudus. Dan ketika orang itu belum dibaptis, ya, belum dibaptis dengan air, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu dilakukan. Tidak berhenti di sana, di pasal 19 Kisah Para Rasul, ya, ini di daerah Efesus. Ini Paulus, ya, kalau di Yerusalem Petrus, di Samaria Filipus, di Yudea Petrus lagi, lalu terakhir adalah Paulus di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 19, ketika itu dilakukan pemberitaan Injil, maka di ayat yang kelima dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, dan menubuat jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Jadi ada perbedaan. Roh Kudus dicurahkan bisa berbahasa lain. Roh Kudus bekerja ketika firman itu diberitakan. Roh Kudus
membuat seseorang itu meyakini dengan sungguh percaya akan pribadi dan karya Kristus yang telah meninggal, wafat, mati di atas kayu salib, menebus umat manusia, umat pilihannya, bangkit dari kematian, menyatakan kemenangan. Ini banyak orang, nggak terlalu banyak ya, kalau dalam konteks sekarang, tapi dalam konteks waktu itu cukup signifikan orang-orang yang ada di Efesus, ya, mendengarkan berita, kabar baik, berita Injil, berita tentang kematian Yesus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus setelah mereka dengan sungguh mau terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, dari sini bicara tentang baptisan. Jadi saudara, sekarang kita lihat tradisi gereja. Tradisi gereja itu baptisan pasti dengan air. Entah orang itu dibaptis waktu masih bayi, anak-anak, sudah dewasa. Biasanya kalau dalam keluarga Kristen atau keluarga sudah orang percaya, dibaptis waktu masih bayi atau masih anak-anak. Kecuali dia bukan orang yang belum percaya, setelah dewasa baru dia percaya, dibaptis. Nah, yang pasti dengan air. Entah dipercik, ya, dipercik, ada yang dicurah, ada yang diselamkan. Yang pasti ada unsur air. Ini penting. Yang kedua, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapakah nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Bukan itu. Ini bukan bicara nama yang melekat pada diri seseorang, panggilan, tapi ini bicara tentang hakikat keberadaannya. Misalnya, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu bicara hakikat keberadaannya. Bicara tentang kehendaknya, bicara tentang naturnya, bicara tentang atributnya, bicara tentang keadaannya. Itu bicara nama, dalam nama. Ini bukan berbicara tentang nama seperti nama saya, nama saudara. Ada yang mengatakan dalam nama, oh berarti Yesus itu nama Bapa, Yesus itu nama Anak, Yesus itu nama Roh Kudus. Tidak. Itu berarti menempelkan nama di 3 pribadi yang berbeda. Tidak demikian. Jadi Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Jadi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Dibaptis, saya sudah dibaptis waktu masih kecil, masih bayi lah, masih belum mengerti apa-apa. Tetapi dengan iman, ayah ibu saya membawa saya ke gereja. Hamba Tuhan yang diurapi, dinyatakan kuasa dari Tuhan, membaptis dengan air, percik, kemudian dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi bagian dari gereja lokal, tapi sekaligus sebagai bagian dari tubuh Kristus di seluruh dunia, di segala zaman, segala tempat. Jadi baptisan 1 kali saja, tidak usah berulang-ulang, karena ada nama Bapa, Anak, Roh Kudus, melampaui ruang dan waktu. Yang menjadi penting tentunya bukan siapa itu yang membaptis. Memang perlu untuk dipertimbangkan siapa yang membaptis, tetapi itu bukan hal yang paling esensial. Yang paling esensial adalah di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kecuali ada yang membaptis seseorang bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, itu kalau dia masuk ke dalam satu gereja, entah itu gereja Protestan atau bukan, itu mesti dilakukan baptisan. Tapi kalau sudah dibaptis masih kecil atau masih bayi dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tentu kita di dalam administrasi ada kertas gitu ya. Nah, maka orang itu ketika pindah berada atau masuk ke dalam gereja-gereja Protestan, ya, kalau dia belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, pastilah diberi pertimbangan untuk dibaptiskan dengan benar, bukan dibaptis ulang ya, dibaptiskan dengan formulasi yang benar. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan baptisan dengan Roh Kudus? Tentu tidak ada seorang pun diberikan perintah itu kecuali Tuhan sendiri yang mengatakannya. Jadi saudara dan saya mesti hati-hati, cermat, dan memperhatikan kembali kepada Alkitab. Alkitab mengajarkan apa dan kita menelusurinya. Tetapi baptisan pada dirinya menggambarkan bahwa saya dan saudara yang dibaptis itu kan terhisap dalam bagian anggota tubuh Kristus. Apakah ini menjamin saudara dan saya pastinya karena sudah dibaptis akan menikmati hidup yang kekal? Apakah saudara dan saya yang sudah dibaptis dengan air dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus adalah jaminan bahwa saudara dan saya telah memiliki hidup kekal sekarang dan nanti? Nah, ini perlu dipikirkan sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Apakah ya begitu? Nah, perlu hati-hati. Ada hal yang paling esensial di dalam konteks yang tadi saya baca dan jelaskan kepada saudara. Memang kalau kita perhatikan, ada firman yang diberitakan, ada satu sikap yang didorong oleh Roh Kudus untuk mengakui dengan mulut, percaya dalam hati, dan kemudian kesediaan untuk dibaptis. Maka orang itu dengan sadar menyadari bahwa dia milik Tuhan dan percaya. Ini hanya mungkin terjadi pada diri seseorang yang sudah memiliki kesadaran yang lengkap sebagai manusia. Kalau bayi belum begitu lengkap dalam artian merespon segala yang bisa diresponnya. Nah, artinya kalau baptisan itu
Nah, ini mesti dicermati. Kalau baptisan itu dilakukan sebagai seremonial belaka, sebagai sebuah ritual keagamaan, tanpa makna yang mendalam dan mendasar, maka orang yang mengalami baptisan itu tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai orang yang sudah berada di dalam keadaan memiliki hidup yang kekal. Mengapa? Karena ada fakta menunjukkan bahwa orang-orang yang dibaptis itu ternyata dalam kehidupannya melakukan hidup di dalam kejahatan, keberdosaan, tidak memanusiakan manusia, tidak patuh kepada Tuhan, padahal di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dia dibaptis. Mengapa antara apa yang diterimanya dengan apa yang dilakukannya tidak terjadi sebuah dampak yang baik, tetapi seperti terpisah antara apa yang diterima dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dengan apa yang dikatakan dilakukan bertolak belakang. Yang satu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus baptisan itu, tetapi dalam hidupnya tidak demikian di dalam kehidupan duniawi. Nah, kalau begitu apakah manfaatnya, fungsinya, atau kegunaannya baptisan ini itu hilang atau lenyap sehingga orang ini tidak beroleh keselamatan? Jadi keselamatan itu apakah karena baptisan? Jawabannya tidak. Keselamatan bukan karena baptisan, tapi orang yang menerima, mengakui dan mengalami keselamatan karena anugerah Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, maka efektif apa yang sudah diterimanya waktu masih kecil atau pada waktu dia mengalami yang disebut dengan baptisan. Jadi efektif. Jadi waktu saya dibaptis masih bayi atau masih kecil, antara saya percaya kepada Tuhan, kira-kira bisa saya hitung 18 tahun, 19 tahun usianya, di antara saya dibaptis masih kecil sampai usia 18 tahun, kurang lebih 15 sampai 17 tahun, kondisi saya secara rohani, keadaan saya secara rohani belum mengalami hidup yang baru, belum mengalami hidup yang dibaharui, belum sungguh-sungguh percaya, masih beragama karena sudah mengalami baptisan. Tetapi pada saat saya menerima karena anugerah Tuhan, menerima keselamatan, nah tetapi karena saya di dalam anugerah Tuhan menerima keselamatan, menikmati keselamatan itu, maka saya mengalami satu efektivitas dari baptisan yang sudah saya terima sebelumnya. Artinya, baptisan itu tidak perlu saya ulangi pada waktu saya dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya. Tidak perlu ada pengulangan lagi, karena baptisan itu memang sudah dilakukan, sudah diterima, hanya belum efektif selama 18 tahun. Mengapa? Karena saya masih berbuat dosa. Dan ini akan, setelah saya mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sungguh-sungguh mengalami satu kehidupan yang baru, maka efektivitas dari pelaksanaan baptisan itu berlangsung terus. Sama seperti rutinitas bagi orang percaya, entah sebulan sekali, entah 3 bulan sekali, entah setahun sekali, melakukan suatu pelaksanaan perintah Tuhan untuk menikmati atau melakukan perjamuan kudus. Ketika kita makan dan minum, makan roti dan minum anggur itu, kita mengingat pribadi dan karya Kristus, karena dia hadir di dalam perjamuan kudus itu dengan kuasanya dan otoritasnya. Lalu kita mengingat waktu makan dan minum itu. Berulang kali kita lakukan sejak saya dinyatakan diperkenan ikut CD dan akhirnya dinyatakan boleh melakukannya setelah belajar CD. Nah, kemudian di antara saya belajar CD dan saya sungguh-sungguh bertobat, itu ada rentang waktu sekitar 4-5 tahun. Ya, 4 tahun persisnya, 4 tahun. Nah, waktu 4 tahun itu saya sudah mengikuti perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudusnya berapa kali? Ambil contoh paling tidak setahun sekali. Biasanya di gereja tempat saya beribadah itu ada sebulan sekali, atau pada hari Paskah, pada hari Natal atau Tahun Baru, setidaknya ada 3-4 kali setahun. Nah, kalau kali 4, 12 kali. Selama 12 kali ikut perjamuan kudus, minimal seperti itu. Padahal hidup saya belum mengalami hidup yang baru. Tapi apakah perjamuan kudus yang saya lakukan itu menjadi sia-sia? Sama seperti tadi baptisan. Tentu jawabannya tidak. Karena itu berlaku efektif ketika saya dan saudara mengalami hidup baru oleh Roh Kudus. Rentang waktu yang panjang itu adalah rentang waktu kesabaran Tuhan untuk mengefektifkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi saudara saya. Nah, ini bagian hal penting. Jadi saya nggak perlu berulang lagi melakukan baptisan, nggak perlu juga berulang lagi saya melakukan hal-hal ritual, kecuali apa yang diperintahkan Tuhan tadi, baptisan 1 kali cukup, lalu perjamuan kudus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di gereja. Dan tentu kita ikuti ketentuan yang berlaku di organisasi gereja kita, lokal kita masing-masing. Jadi saudara bisa lihat. Nah, jadi kembali kepada isu tentang baptisan, bahwa ada orang yang berulang kali baptisan,
karena alasannya gerejanya tidak pas masa lalu, saya masih kecil, saya tidak ngerti, saya kurang paham. Pertanyaannya, oke, memang demikian, waktu bayi, waktu masih kecil saya kurang paham artinya. Tapi lambat laun, orang tua mengajarkan di rumah, para hamba Tuhan di gereja mengajarkan, baik guru sekolah minggu, para pendeta, para majelis mengajarkan tentang makna daripada baptisan, kemudian masuk kelas CD, ikut katekisasi dan diterima, boleh mengikuti perjamuan kudus, makin ngerti. Tapi toh saya belum mengalami hidup yang baru. Ketika Roh Kudus bekerja di hati saya dan memberikan hidup yang baru, maka mulailah suatu pengakuan, penyadaran bahwa memang saya orang berdosa, saya menerima Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu kan sudah cukup dewasa, sudah cukup mengerti mengapa saya belum betul-betul menghargai. Nah, kalau kita bisa lihat itu. Yang kedua, adakah orang yang dibaptis berulang-ulang atau dibaptis kembali setelah sudah cukup umur mengalami hidup yang jauh lebih baik dan makin dekat dengan Tuhan dan berani memberitakan Injil kemana saja, di mana saja, kapan saja, dia hidupnya tidak pernah bersungut-sungut, selalu bersyukur, terus memberitakan Injil, kerja baik, rezeki untuk orang lain, dan rela berkorban? Adakah orang yang full heart, everywhere, everything, semua kepenuhan Roh Kudus? Jawabannya saya belum menemukan. Pasti ada celah, ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi alasannya sebenarnya bukan karena pengulangan baptisan yang membuat seseorang itu makin kenal Tuhan, tetapi kesetiaan dan ketaatan Tuhan, kesabaran Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang mendorong kita untuk makin lama makin cinta Tuhan, makin lama makin takut akan Tuhan, makin lama makin sadar tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi ini hal yang esensial yang perlu saudara dan saya mengingatnya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan itu? Ya, pertama ya, kita tidak perlu ikut-ikutan kalau ada orang yang melakukan itu. Bahkan saya berulang kali ditanya, diajak, diminta untuk ikut baptisan berulang lagi. Yang dulu tuh nggak sah, pendetanya begini begitu, dari mana dia tahu? Menilai dan menghakimi orang tanpa pernah tahu siapa pendeta yang membaptis saya. Kan aneh ya? Itu yang pertama. Kita tidak perlu ikut-ikutan seperti itu. Yang kedua, berikan pengertian kepada orang-orang yang maunya terus-menerus dibaptis. Ini kan justru menjadi celah bagi orang yang tidak percaya bahwa lihat, orang Kristen itu dibaptis berulang-ulang. Ya, kepada Tuhan beritakan satu kali, sama seperti sunat satu kali, nggak berulang-ulang. Yang ketiga, kalau diberitahu nggak mau juga, ya sudah, kita biarkan dan serahkan sama Tuhan, selesai. Nggak usah diperdebatkan. Ya kan, namanya punya hak masing-masing. Saya maunya dibaptis di Sungai Yordan, seperti zaman Yesus. Oke. Tapi nggak mungkin seperti Yesus. Yesus waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dari surga, dari langit, dari atas turun mendengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nggak mungkin itu terjadi pada saudara dan saya waktu pun kalaupun saudara dan saya pergi ke Sungai Yordan lalu dibaptis oleh seorang hamba Tuhan yang katanya mungkin punya karunia, punya kehebatan, lalu begitu saya dibaptis dengan dia terus keluar dari surga, saudara, inilah anak yang kukasihi, itu impossible. Itu hanya satu kali dan hanya sekalinya saja kepada Yesus Kristus. Ya, jadi menjadi menarik kan kalau kita itu mengerti keutuhannya. Ya, jadi mesti dipikirkan. Tapi kalau ada orang bilang, wah itu enggak sah, kan dulu nggak ngerti. Iya, sekarang kalau udah ngerti apa sudah hidup kudus? Apakah saudara yang berulang kali melakukan baptisan, entah dengan siapapun, apakah sudah hidup kudus? Sudah hidup suci? Sudah hidup seperti Kristus? Atau sama saja? Saya tidak dibaptis berulang kali, cukup sekali. Tetapi makin cinta Tuhan, makin disadarkan akan dosa saya, kelemahan saya, kekurangan saya, keterbatasan saya. Jangan ini tidak baik, ini tidak benar, tak usah diikuti. Yang ini benar, mari kita ya. Jadi seperti itu, saudara. Jadi bagi saya hal yang menarik adalah dari baptisan tadi adalah tiga bagian penting. Ya. Tadi saya sudah jelaskan dengan panjang lebar ya, hampir 1 jam ya menjelaskan itu. Baptisan itu yang paling pentingnya itu jadi menariknya adalah apakah baptisan dengan air yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu baptisan tradisional yang tidak perlu dilakukan lagi? Baptisan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus itu yang perlu dilakukan. Tuhan Yesus mengatakan baptisan itu datangnya dari mana? Dari Allah. Ada satu tahapan yang mau dikasih tahu kepada saudara dan saya kalau kita baca. Ketika kita mendengar firman, kita mengerti firman, kita harus menyadari bahwa apa sih yang dikehendaki Allah dari baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun? Bertobatlah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya ada satu kesadaran bahwa saya orang berdosa, saya membutuhkan pengampunan, saya perlu belas kasihan Tuhan. Jadi ini menjadi meaningful bagi kita. Nah, sebenarnya tidak hanya momen dibaptis dengan air itu saja. Pertobatan itu harusnya menjadi suatu progres dalam kehidupan kita, bertahap-tahap. Karena ada pertobatan yang definitif,
satu kali untuk menyatakan keimanan kita kepada Allah, tapi ada pertobatan yang bertahap-tahap sampai kita mengalami suatu kehidupan yang kudus. Pengudusan perkataan, perbuatan, tindakan, pekerjaan, jadi namanya melakukan apapun yang kudus, karena kuduslah kamu sebab Allahmu kudus. Ini sangat penting, saudara, untuk kita ingat. Itu bagian pertama ya. Bagian kedua, kalau kita lihat data tadi, dengar tadi kisah para rasul, kita dengar juga penjelasan-penjelasan di dalam Injil Matius dan Injil Yohanes, bahkan Injil Lukas, kita mengetahui bahwa ada firman yang diberitakan, ada Injil Yesus yang dinyatakan. Jadi ada relate antara baptisan dengan firman, baptisan dengan pekerjaan Roh Kudus, baptisan dengan pertobatan, baptisan dengan hidup yang baru untuk menjadi murid Kristus, sedang memuridkan orang lain sebagai murid Kristus. Jadi paling tidak ada 5 hal berkaitan dengan baptisan: pertobatan, firman Tuhan diberitakan, diterima, Roh Kudus bekerja dalam hati untuk semakin takut akan Tuhan, menjadi murid, sebagai murid menikmati kemuridan Yesus, dan memuridkan orang lain. Nah, ini menjadi berfaedah, baptisan kita berlaku efektif. Jadi bukan ada hal lain yang membuat kita itu, wah saya udah dibaptis nih, oke, spiritualitas saya naik nggak? Meningkat nggak spiritualitas saya? Lalu saya mau nggak memuridkan orang lain? Saya seorang murid yang belajar membaca, menulis, memperhatikan semua tulisan orang lain, lalu mempelajari, mendengar khotbah, mendengar seorang yang berfirman, menyampaikan firman, lalu menulis, mempelajarinya, menjadi murid, lidah, mulut, telinga, semua menjadi seorang murid, tapi sekaligus saat yang sama memuridkan orang lain. Nah, itu faedahnya daripada baptisan. Bukan sekedar saya menerima, tapi harus memberi. Bukan hanya saya menikmati pemberian Tuhan, tapi juga saya memberikan kembali pemberian dari Tuhan itu kepada orang lain. Itu meaningnya. Itu meaningnya. Jadi saudara, sekali lagi, nggak usah diperdebatkan tentang baptisan dan cara-cara orang dibaptis. Kadang-kadang itu menjadi keretakan persekutuan saudara-saudara seiman. Biarkan saja. Kita, tadi saya katakan, kalau ada itu terjadi, pertama, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Emosi, lalu tergerak untuk ikut-ikutan. Udah ikut-ikutan, jelek-jelekin orang lagi. Ya, jelek-jelekin lembaga gereja yang lain, komunitas gereja yang lain. Nggak usah. Ya, yang kedua, dikasih tahu, kamu sudah dibaptis, cukup, kecuali kamu dibaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, misalnya Saksi Yehova, ya, Mormon, gereja-gereja yang dianggap gereja tapi bukan orang percaya gitu ya. Atau dia bukan orang percaya lalu percaya lagi boleh dibaptis. Tapi kalau sudah, ya cukup, kasih tahu dan berikan argumentasi yang baik. Ya, kalau tidak mau juga, berdoa saja, serahkan sama Tuhan. Jadi kita nggak usah ribut urusan begitu. Lalu kita lihat buahnya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi itu yang akan saudara dan saya renungkan.